Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hari ini kita akan menginjak satu babak atau episode selanjutnya dari pembahasan tentang tajuk beragama dengan ihsan, ya, yaitu pada pengajian-pengajian yang lalu kita lebih banyak membahas tentang apa itu ihsan dan di mana posisinya di dalam ajaran Islam, ya. Kalau kita ringkaskan, ihsan itu adalah berbuat kebaikan sampai sempurna, atau kadang dikatakan berbuat baik sampai pada tingkat mencapai keindahan. Jadi bukan hanya berbuat baik, tapi berbuat baik sampai tingkat ihsan, ya. Kita akan masuk kepada hubungan antara ihsan dan akhlak, ya. Mungkin juga hubungan antara ihsan dan amal soleh. Kita akan melihat bahwa ihsan itu unsurnya dua tapi saling terkait, yaitu akhlak dan amal soleh. Amal soleh itu tidak akan keluar kecuali dari orang yang akhlaknya baik, ya. Dan orang yang akhlaknya baik, ya. Jadi kenapa orang ihsan yang melakukan ihsan, ya, yang sudah mencapai tingkat ihsan, kita ingat bahwa para ulama membagi 3 tingkatan di dalam kesempurnaan keislaman seseorang, yaitu tingkat takwa, ya, kedua tingkat albir, at-taqwa, albir, dan yang paling tinggi al-ihsan, ya. Takwa itu melakukan amal-amal yang baik karena ingin menghindarkan diri dari murka Allah, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah SWT, kesenangannya Allah SWT. Dan orang yang bertakwa itu akan menjadi baik karena dia berdisiplin dalam memastikan selalu ingat kepada Allah SWT, ya. Orang yang berbuat bir itu adalah orang yang sudah memiliki akhlak atau boleh disebut sebagai habit, ya. Kadang disebut second nature, tabiat kedua, yaitu tabiat berbuat baik. Kalau yang pertama itu misalnya kalau kita sudah saya kutip di dalam hadis dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ya. Bertakwalah kepada Allah, selalu hadirkan Allah di dalam hatimu, ya, dimanapun kamu berada. Tapi langsung dilanjutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanah, maka ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Jadi seolah-olah orang bertakwa itu orang yang sudah baik, sudah berupaya untuk berbuat baik, tapi masih terkadang mungkin juga sering, ya, lupa, sering khilaf, ya, sehingga hadis itu dilanjutkan antara takwa dan kemungkinan orang yang bertakwa itu pun masih melakukan kesalahan, tapi itu sudah baik. Karena berbuat salah, orang takwa berbuat salah itu adalah, dan kemudian menyusulnya dengan perbuatan baik, bertaubat dan lain sebagainya. Taubat
apalagi menyusul dengan perbuatan baik itu juga satu keutamaan. Jadi bahkan kesalahannya orang bertakwa itu menghasilkan kebaikan. Ya. Nah, tapi itu levelnya masih level orang yang mungkin sudah beriman dan berusaha menjalankan syariah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kelompok yang kedua tadi orang yang sudah menjadikan perbuatan baik itu seperti second nature, terbiasa berbuat baik. Ya. Nah, di atasnya itu yang paling tinggi adalah tingkatan ihsan, ketika orang sudah tidak lagi hanya dalam tanda petik terbiasa berbuat baik, tapi memaksimumkan perbuatan baiknya sehingga mencapai tingkatan sempurna atau indah. Ya, itu ihsan. Makanya kalau takwa itu levelnya masih mungkin takut, ya, takut menimbulkan murka Allah, takut untuk tidak mendapatkan ridhonya Allah. Albir itu posisi di tengah. Kalau al-muhsin yang berbuat ihsan itu sudah berbuat kebaikan, memuja Allah tadi dengan cinta, karena dia melihat kesempurnaan Allah SWT, dia jatuh cinta dan dia berbuat baik atas dasar cintanya. Itulah ihsan. Seperti di dalam ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan ada tingkatan orang dalam beribadah. Pertama, takut akan nerakanya, menginginkan surganya. Nah, itu adalah ibadahnya orang bertakwa. Tapi kalau sudah mencapai ihsan, kata Imam Ali, orang itu sudah beribadah karena jatuh cinta kepada Allah, karena Allah itu dengan kesempurnaannya mendorong dia menimbulkan cinta di hatinya, sehingga ibadahnya dia itu sudah ibadah pencinta. Itulah hubungan antara ihsan dan cinta, ya. Nah, hasilnya apa? Kalau nanti di waktu yang akan datang saya kumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang ihsan, kita akan mendapati bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang ihsan itu berhubungan dengan akhlak. Misalnya dalam Al-Quran yang pernah saya bawakan, al-kadhimin al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, itu semua terkait dengan akhlak, ya. Tapi yang terkait dengan amal ada. Allah SWT mengatakan Allah itu mencintai orang yang jika berbuat amal, ya, dia menyempurnakan amalnya itu, dia membuat amalnya itu mencapai tingkat ihsan, ya. Nanti kalau kita kumpulkan ayat-ayat Al-Quran mungkin di minggu yang akan datang tentang ihsan, itu kalau ayatnya sendiri yang mengandung kata yang berasal dari kata ha, sin, nun, ya, itu di dalam Al-Quran semua bentukan dari akar kata itu ada hampir 190-an ayat, ya. Nah, kalau kita baca ayat-ayat yang terkait dengan itu, imma itu berhubungan dengan akhlak atau dia berhubungan dengan amal soleh, ya. Nah, apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan orang yang berihsan itu, ya, bisa melahirkan amal-amal yang ihsan, bisa melahirkan akhlak yang ihsan, ya. Nanti akan saya singgung sedikit. Ada satu hadis di mana kata akhlak, hadis yang tadi menghubungkan amal dengan ihsan yang saya katakan, ya. Ada hadis lagi yang menghubungkan ihsan dengan akhlak, yaitu ketika Rasulullah ditanya apa yang paling banyak membawa orang
ke surga? Maka Rasulullah menjawab, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa yang tadi saya katakan, ya, dan husnul khuluq. Husnul khuluq itu husn sama katanya dengan ihsan. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa, ya, karena di dalam Islam ini tidak mesti orang semuanya mencapai tingkat makom ihsan, ya, tidak semua orang mencakup makom ihsan. Orang yang mencapai makom takwa, meskipun kata para ulama yang terendah di antara 3 tingkatan keislaman, tetap saja itu yang terendah dari yang tertinggi dari level yang bisa dicapai orang Islam atau orang mukmin, ya. Jadi ketika tadi saya mengutip Sayyidina Ali mengatakan bahwa level yang terendah itu adalah orang yang menyembah Allah karena takut nerakanya, yang kedua karena menginginkan surganya, yang ketiga yang dengan ihsan tadi. Tidak berarti bahwa yang pertama itu jelek. Tidak berarti bahwa orang yang menyembah Allah karena takut nerakanya itu orang jelek. Enggak, itu sudah bagus. Banyak di antara kita, termasuk saya, mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semua, itu kadang sudah ditakut-takuti neraka saja tidak menyembah Allah dengan baik. Sudah diiming-imingi surga saja masih tidak menyembah dengan baik. Jadi kalau ada orang-orang yang menyembah Allah dengan baik karena takut neraka, itu sudah bagus. Tapi lebih tinggi lagi orang yang menyembah Allah karena menginginkan surganya. Surga itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dua ini di level takwa, sudah bagus. Tapi yang paling bagus itu yang makomnya ihsan. Nah, kalau saya mengatakan tidak perlu semua orang mencapai tingkat ihsan, kalau gitu ya sudah, kita nggak usah mencapai tingkat ihsan. Tidak, bagi kita paling sedikit itu merupakan tujuan yang meskipun tidak bisa kita capai, mudah-mudahan kalau Allah mau menolong kita ya kita bisa mencapai. Kalaupun kita tidak bisa mencapai, itu tujuan yang mau kita tuju. Jadi seperti kata pepatah, kalau kamu mau memanah bulan, arahkan ke matahari. Maksudnya apa? Meleset dari matahari masih kena bulan. Jadi kalau kita mau mencapai tujuan tertentu, kita pasang tujuan lebih jauh. Nanti kita nggak nyampe, tapi kita sampai di tujuan kita. Itu yang dimaksud, ya. Nah, jadi hadis ini tadi Rasulullah ditanya apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Takwa, yaitu bagi orang mukmin muslim yang baik tapi mungkin tidak mencapai tingkat sufi, ya, tingkat wali, dan husnul khuluq. Nah, husnul khuluq ini sudah tingkatan paling tinggi, akhlak yang sempurna, akhlak yang indah. Dan apa itu akhlak yang indah? Tadi saya katakan ini akhlaknya sufi. Seperti kata Ibn Arabi, tasawuf itu apa? Tasawuf itu at-takhalluq bi akhlaqillah. Berdasar hadis Nabi yang bunyinya takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah, ya. Maka Ibn Arabi berdasar hadis itu mendefinisikan tasawuf sebagai at-takhalluq bi akhlaqillah, menanamkan, mengembangkan, berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, yang sudah mencapai tingkat husnul khulq, yaitu orang yang sudah mencapai tingkat akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak bisa menyamai, tapi mengimitasi. Itu kan kita dulu ya, kalau generasi sekarang mungkin jarang. Ini barangnya asli apa imitasi? Kalau sekarang ini ori apa KW? Dulu kalau zaman ibu saya, kalau tanya barang ini asli atau palsu, ini asli atau imitasi, tiruan maksudnya. Sekarang KW. Nah,
Sufi itu berusaha mengimitasi, bukan sama dengan Allah KW-nya, tapi sudah bagus. Nah, husnul khuluq, akhlak yang sudah mencapai tingkat sempurna atau paling indah, itu adalah akhlaknya orang yang berhasil mengimitasi akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Disebut al-asma al-husna. Maka ketika dikatakan oleh Rasulullah husnul khuluq, maksudnya adalah akhlaknya Allah SWT sebagaimana terungkap imitasi akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana terungkap di dalam al-asma al-husna. Lagi-lagi ya, husnul khuluq dan al-asma al-husna. Ya. Nah, jadi ihsan itu terkait erat dengan akhlak sebagaimana diungkapkan antara lain dalam hadis ini, ya. Takwa sebetulnya juga meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Kalau hadis tadi kita baca ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang lebih ihsan, yang baik. Tamhuha, nanti perbuatan yang ihsan ini akan menghapuskan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, ya. Jadi ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa ihsan itu terkait erat dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis yang saya sebutkan tadi, Allah SWT menyukai jika seseorang berbuat sesuatu, ya, dia lakukan itu sampai tingkat ihsan. Ya, nanti di minggu yang akan datang kita akan kumpulkan itu ayat-ayat tentang ihsan yang terkait dengan akhlak di satu sisi dan yang terkait dengan amal soleh, ya. Jadi kira-kira pilarnya itu kalau kita gambar segitiga, segitiga ini bisa dipakai untuk macam-macam, ya. Kalau dalam tasawuf itu saya kadang membuatnya mujahadah, riyadhah, ihsan, ya. Mujahadah dan riyadhah ini melahirkan akhlak yang baik dan amal soleh. Jadi meskipun tidak sama, segitiga itu bisa kita gambarkan juga apa? Akhlak, ya, amal, tingkatan ihsan. Orangnya disebut sebagai muhsin, ya. Bagaimana itu terjadi? Itu terjadi kalau kita seperti dalam hadis ihsan yang pertama apa? Kan kalau bacanya Ibn Arabi itu anta budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah wa innahu yarak, yakni memuja Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita melihatnya. Allah itu selalu terbayang-bayang seperti seorang kekasih, orang yang mengasihi kekasihnya. Nah, kemudian bacaan Ibn Arabi wa in lam takun, kalau kamu sudah bisa meniadakan dirimu, kamu sudah bisa mengalahkan nafsumu, kamu sudah bisa menaklukkan egoismemu, maka pada waktu itu kamu akan bisa melihat Allah SWT, ya. Nah, meniadakan atau menaklukkan nafsu itu di dalam tasawuf disebut mujahadah atau jihad akbar, ya. Jihad akbar seperti dalam hadis yang sangat populer, suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari satu perang besar, kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, kita baru pulang dari perang besar. Nabi bilang, enggak, kita baru pulang dari perang kecil. Sahabat terheran-heran, lah kalau ini saja kamu sebut kecil, perang besar itu apa? Ya, jihadun nafs, kata Rasulullah, ya. Jadi perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, perang melawan hawa nafsu,
Nah, seperti hadis tadi, wa in lam takun, kalau kamu sudah berhasil menundukkan nafsumu, menundukkan egomu, menundukkan keakuanmu, maka kamu bisa melihat Allah SWT. Ini disebut sebagai jihad akbar. Ya. Nah, di dalam ayat Al-Quran ada satu ayat Al-Quran yang menarik, yang berhubungan dengan menghubungkan antara jihad dan ihsan. Itu dalam ayat itu, barang siapa berjihad untuk mencariku, pasti akan aku tunjuki jalan-jalanku. Nah, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah pasti bersama orang-orang yang berihsan. Ayat ini menarik, menghubungkan antara jihadun nafs, jihad di situ maksudnya jihadun nafs, mencari Allah, berusaha mendekat kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang baik atau menjalankan apa yang diwajibkan dan disunnahkan oleh Allah, seperti dalam hadis tentang wilayah itu, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan melakukan yang wajib, kemudian dia melakukan yang sunnah nawafil, hingga aku menjadi matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, tangannya untuk memegang, kakinya untuk berjalan, ya. Dan jika dia meminta kepadaku, pasti aku kabulkan. Orang seperti itu sudah mencapai tadi, mencapai Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadu fina, barang siapa berjihad bersungguh-sungguh dalam mendapatkanku, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjuki jalan untuk sampai kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam hadis tentang wali tadi, ya. Nah, terus dilanjutkan apa? Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah pasti bersama orang-orang yang berihsan. Jadi kalau mencapai tingkat ihsan itu apa? Sudah sampai kepada ujung perjalanan kita, yaitu kembali, kalau dalam tanda petik, menyatu kembali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan itu caranya apa? Mujahadah. Caranya mujahadah, berupaya sungguh-sungguh. Mujahadah ini pilarnya tasawuf, berusaha sungguh-sungguh untuk menanamkan akhlak Allah di dalam dirinya, yaitu dengan cara beribadah atau memuja Allah dengan penuh cinta, yang hanya mungkin dicapai jika kita bisa tadi berjihad, menundukkan nafsu kita, keakuan kita, ya. Nah, orang urutannya begitu. Kalau sudah orang berjihad, hatinya bersih dari hawa nafsu, maka akhlaknya baik, amal solehnya baik, dan dia akan kembali menyatu dengan Allah SWT dalam maqam ihsan tadi. Dalam hal ini, malam ini kita sudah mulai masuk kepada babak baru pembahasan kita, yaitu masuk ke dalam ke dalam tahap yang lahir dari ibadah yang ihsan, yaitu akhlak dan amal soleh. Dari pembicaraan saya hari ini, sebetulnya kita bisa melihat bahwa kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan ihsan itu mungkin di dalam lingkaran, puncak lingkaran, ya. Ihsan itu adalah beribad, memuja Allah dalam keadaan kita melihat Allah. Caranya adalah dengan menaklukkan hawa nafsu, sehingga dengan itu kita mencapai maqam ihsan. Jadi maqam ihsan ini seperti puncak dari sebuah lingkaran, ya. Jadi kita
melakukan ibadah-ibadah wajib, ibadah mahdhah yang kemudian itu membersihkan hati kita, melahirkan akhlak yang baik, melahirkan amal soleh yang ikhlas, sehingga kita mencapai tingkatan ihsan itu. Dari ibadah secara ihsan kita akan sampai kepada makom ihsan yang merupakan makom yang tertinggi, ya. Banyak hal yang disebut Allah Subhanahu wa taala sendiri itu disebut juga sebagai muhsin, ya. Ayat Al-Qur'annya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berihsanlah kamu sebagaimana Allah sudah berihsan kepadamu. Jadi dengan menjadi muhsin kita sesungguhnya menyatu kembali dengan muhsin dengan M besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dia sendiri adalah sesembahan kita yang sifatnya selalu menjadikan apa yang dilakukannya kepada makhluknya sebagai sesuatu yang perbuatan yang tidak pernah kurang daripada perbuatan ihsan. Dan kalau kita mau kaitkan tadi hubungan ihsan dan cinta tadi, ihsannya Allah SWT ini karena ketika Allah SWT menciptakan alam semesta, dorongannya adalah ihsan. Hadis yang sering saya kutip, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likay u'raf. Ya, dulu aku perbendaharaan tersembunyi, tidak dikenali, ya. Fa ahbabtu, aku cinta untuk dikenali. Jadi artinya apa? Allah SWT itu terus dikatakan fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan ciptaan likai u'raf, artinya ciptaan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa ahbabtu an u'rafa, aku cinta untuk dikenali. Maka cintanya Allah ada di mana-mana, dan itu sebabnya maka semua yang diciptakan Allah itu pasti mencapai level ihsan, ya. Jadi sekali lagi bukan hanya pada manusia, Allah mencipta alam semesta karena cinta, karena itu ciptaannya adalah ciptaan yang terbaik, kadang disebut sebagai ahsanun nidham. Ahsanun nidham, aturannya yang paling ihsan, paling sempurna. Manusia disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu yang melakukan ihsan pertama, ya. Nah, maka sebagaimana Allah itu berihsan dengan dilambari rasa cinta, maka kalau kita mau mencapai makom ihsan, makom itu hanya bisa dicapai tidak kurang dari kalau kita memuja Allah SWT juga berdasar cinta. Itu hubungannya ihsan dan cinta. Dan orang yang memuja Allah SWT dengan dasar ihsan, nanti lahir darinya akhlak yang husnul khuluq, dan juga lahir husnul amal. Sesuai dengan hadis yang saya kutip tadi, Allah paling mencintai orang yang jika berbuat sesuatu dia lakukan itu dengan ihsan. Jadi dari cinta lahirlah ibadah yang penuh ihsan, dari ibadah yang penuh ihsan lahirlah husnul khuluq dan husnul amal. Kalau kita sudah bisa melahirkan husnul khuluq dan husnul amal, kita nanti akan mencapai sang muhsin yang merupakan sumber kita kembali. Itulah perjalanan penuh manusia dari al-muhsin, kemudian beribadah dengan ihsan, melahirkan husnul khuluq dan husnul amal, mencapai makom ihsan, menyatu dengan Allah SWT.